Halo sahabat, salam jumpa kembali di Jejak Popot Channel. Video kali ini adalah pernyataan seorang guru besar hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Profesor Dr. Sepriani, SHM, yang mengatakan bahwa konflik Rusia-Ukraina bisa terjadi di Indonesia, Papua. Rusia invasi Ukraina sejak 24 Februari 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan invasi dilakukan dalam rangka melindungi tekanan dan genosida di dua wilayah Ukraina, yaitu Donetsk dan Luhansk, yang menyatakan untuk memisahkan diri dari Ukraina pada April 2014. Selain itu, Putin juga beralasan invasi dilakukan dalam rangka demilitarisasi dan mematahkan Nazi di Ukraina. I have made the decision of a military operation. Dear comrades, your fathers, grandfathers, and great-grandfathers did not fight defending our motherland for today's neo-Nazis to seize power in Ukraine. You took an oath of allegiance to the Ukrainian people and not to the anti-people junta that robs and harasses its own people. Don't follow its criminal orders. Whoever tries to interfere with us, and even more so, to create threats for our country, our people, should know that Russia's response will be immediate and will lead you to such consequences that you have never experienced in your history. Ukraina dan Sekutu Barat menuduh Rusia menghasut Donetsk dan Luhansk untuk merdeka dan mengirimkan senjata untuk memberontak. Kemudian terjadi pemberontakan besar-besaran pada bulan Mei dan menewaskan lebih dari 14.000 orang. Pada tahun 2015 pernah dilakukan kesepakatan gencatan senjata, namun sulit ditegakkan. Presiden Putin melakukan upaya diplomasi kepada Ukraina agar Donetsk dan Luhansk diberikan kemerdekaan. Namun, upaya diplomasi gagal dan Putin mengerahkan puluhan ribu tentara di perbatasan Ukraina pada 21 Februari 2022. Pengerahan pasukan ini menuai gelombang kecaman dan sanksi dari Barat. Presiden Vladimir Putin tidak peduli dengan kecaman dan sanksi dari Barat dan mengumumkan operasi militer pada tanggal 24 Februari 2022. Sejumlah kantor berita mengabarkan perang selama 4 hari mulai dari tanggal 24 sampai 28 Februari telah menewaskan dan melukai ribuan tentara dari Ukraina dan Rusia serta ratusan fasilitas militer milik kedua belah pihak hancur lebur. Perang juga telah mengakibatkan ratusan warga sipil Ukraina tewas dan ratusan ribu warga Ukraina mengungsi ke Eropa serta rumah warga dan fasilitas publik di Ukraina porak-poranda. Dilansir CNN Selasa 1 Maret 2022, sebagai upaya untuk mengakhiri perang, delegasi Rusia dan Ukraina telah melakukan pertemuan di perbatasan Belarusia pada Senin 28 Februari 2022 untuk membahas soal gencatan senjata. Namun sayangnya, perundingan kedua belah pihak buntu. Kedua pihak memutuskan kembali ke ibu kota mereka. Pada pertemuan itu, mereka sepakat untuk akan dilakukan perundingan. Namun, sejumlah kantor berita telah mengabarkan saat melakukan pertemuan ini pun, Rusia masih melakukan serangan dan ribuan pasukan beserta fasilitas milik Rusia mulai bergeser ke Ukraina. Menanggapi perang Rusia-Ukraina ini, Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Profesor Dr. Sepriani, SHM, menilai perang Rusia dan Ukraina bisa juga terjadi terhadap Indonesia di Papua. Dikutip suara.com, Selasa 1 Maret 2022, Sepriani menjelaskan perang Rusia saat ini dipicu oleh gerakan separatis bagian daerah timur Ukraina, yakni Donetsk dan Luhansk, atau lebih dikenal dengan wilayah Donbas yang memerdekakan diri dan diakui oleh Rusia. Ini sangat berbahaya. Nanti kalau di Papua, misalnya ada banyak wilayah konflik di sana. Ada diskriminasi yang sering diterima oleh mereka. Ketika itu terus terjadi,
nanti ada negara yang meniru seperti yang dilakukan Rusia, mengakui kemerdekaan Papua dan beralasan bahwa Papua mengundang mereka ke sana. Ini bahaya, kata Profesor Hukum Internasional itu. Menurut dia, ketika ada negara yang mendukung gerakan referendum di Papua dan mengakui kemerdekaan Papua, maka bukan tidak mungkin Papua bisa pisah dari Indonesia. Dan ketegangan di timur Indonesia akan terjadi. Kita harus hati-hati juga, karena soal pengakuan ini kan politik. Politik itu sisi tergelap dalam hukum internasional, ujar penulis buku hukum internasional ini. Sefrina menegaskan hal yang dilakukan Ukraina saat ini hanyalah mempertahankan kedaulatan negaranya, termasuk wilayah Donbas yang diakui merdeka sepihak oleh Rusia. Ini juga yang kita alami di Papua ketika TNI Polri melakukan kontak senjata di sana. Kalau KKB melakukan, mungkin itu tidak begitu heboh. Tapi kalau TNI menembak anggota KKB, itu disebut pelanggaran HAM. Ini harus proporsional pemberitaannya. Tutur Doktor Hukum Internasional yang selesai dari Universitas Gadjah Mada itu. Ia mendorong Indonesia sebagai negara presidensi G20 membuat sidang luar biasa menuju perundingan damai Rusia dan Ukraina. Indonesia tidak akan melepas prinsip politik luar negeri bebas aktifnya jika menginisiasi negara-negara G20 untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina. Wassalam.